Oke, selamat datang di Ada Apa Dengan Politik. Saya Rian Fahardi akan membahas kondisi perpolitikan di Indonesia seminggu belakangan ini. Jadi yang pertama, orang di luar gedung DPR lagi nyanyiin buruh tani. Di gedung DPR justru asik nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Di luar sana ada rakyat yang berteriak karena menderita akibat dari kebijakan kenaikan harga BBM. Di dalam sana juga ada rakyat yang bersukacita karena merasa tidak dirugikan. Di dalam sana ada juga rakyat yang menunjukkan keberpihakannya, memilih walk out di tengah rapat demi menolak kenaikan harga BBM. Ya, terlepas daripada itu, dinamika dan pro kontra terhadap kenaikan harga BBM agak lucu aja. Yang namanya wakil rakyat, tapi sama sekali tidak mewakili rakyat. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan jeritan rakyat. Mungkin ada, tapi cuma bisa dihitung jari. Kemana beberapa dari mereka? Asyik duduk di sana. Tentunya kami rindu dengan tangisan pejabat di sana ketika rakyat sedang kesusahan. Partai yang turun ke jalan membentangkan spanduk bertuliskan melawan. Tapi jangankan tangisan atau perlawanan, menemui demonstran aja enggan. Orang yang berteriak di luar gedung DPR aja disepelein, padahal jaraknya sudah begitu dekat. Pandemi sudah memaksa kita cari makan dan hidup sendiri-sendiri. Kemudian ketika sudah berusaha bangkit, kita dihadapkan dengan kondisi kenaikan harga barang, kemudian upah yang tak bergerak digenapi dengan kenaikan harga BBM. Jika tidak ada satupun yang kita rasakan, mungkin memang sejauh itu jarak kita dengan kebanyakan orang. Jadi selamat ulang tahun Bu Puan. Jujur, saya bingung ingin mengucapkan apa. Seperti saya bingung ingin percaya ke siapa lagi. Pemerintah pelin-pelan soal harga BBM. Ketika isu kenaikan BBM muncul, masyarakat melakukan panic buying. Ada yang rela mengantri berjam-jam sebelum harga kenaikan BBM ini dinaikkan. Tapi pemerintah malah menurunkan harga BBM. Tapi pada hari Sabtu kemarin, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Ternyata bukan cuma YouTuber aja ya bisa ngeprank, pemerintah juga bisa. Naiknya nggak tanggung-tanggung lagi. Pertalite dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000. Kemudian Pertamax yang sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500. Dan Solar kini menjadi Rp6.800. Kenaikan harga BBM ini menyebabkan banyak lapisan masyarakat melakukan protes. Kabarnya masyarakat akan turun untuk melakukan aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Mereka yang protes merasa biaya hidup mereka terbebani dengan kenaikan harga BBM ini. Tentunya disusul dengan harga sembako yang naik, kemudian tarif angkutan umum yang juga akan ikutan naik. Dan tentunya tarif ojol juga ikutan naik. Banyak masyarakat yang tercekik. Tapi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah hanyalah bantuan sosial tambahan senilai Rp600.000. Ya, kita bersyukur. Tapi kami ingin agar BLT ini bisa tepat sasaran. Kita tentu masih ingat dan menolak lupa ketika ada menteri yang mengambil bansos yang diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak oleh COVID. Itu benar-benar jahat, teman-teman. Dan kita tentu tidak ingin BLT ini disalahgunakan lagi. Dan kami ingin agar BLT ini tentunya tepat sasaran. Jangan sampai ada celah untuk ini disalahgunakan, kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang serakah dan oknum yang jahat yang ingin mengambil sebagian dari apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Dan tugas kita sebagai masyarakat hari ini untuk bagaimana mengawasi BLT ini agar bisa tepat sasaran. Jadi ayo, mari kita kawal BLT ini agar bisa tepat dan bisa berada di tangan yang tepat untuk mendapatkan bantuan ini. Tidak boleh atas nama kemanusiaan, kemudian keadilan dan kesetaraan di depan hukum dikorbankan. Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan kesehatan dan kemanusiaan. Kemanusiaan apaan?
Apa kabar tahanan yang harus dipenjara bersama dengan anaknya dan harus meninggalkan anaknya? Mendiang Vanessa Angel yang harus meninggalkan anaknya yang pada saat itu berusia 3 bulan, yang sedang sakit-sakitan. Niti Setiabudi yang harus bersama dengan anaknya di penjara karena harus menyusui. Baik Nuril, bukannya mendapatkan perlindungan tapi malah dijerat Undang-Undang ITE dan harus meninggalkan anaknya. Masih ingat dengan Angelina Sondak yang harus berpisah bertahun-tahun dan meninggalkan anaknya. Nama yang kusebutkan tadi, tidak ada satupun yang diancam mati dan terlibat dalam skenario pembunuhan berencana. Mereka semua mengikuti prosedur hukum. Setahu saya, tidak ada kejadian di mana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana kemudian terlibat. Itu masih bisa menghirup udara bebas. Ada apa dengan proses penegakan hukumnya? Ini harus dipertanyakan, jangan sampai diloloskan. Padahal keadilan itu sederhana. Cukup nyatakan salah itu salah, benar itu benar, jangan dibolak-balik. Tapi keadilan dari kasus ini menjadi barang yang langka yang hanya dimiliki oleh kekuasaan. Tapi sekali-kali coba tatap mata keluarga Brigadir Joshua. Mereka dalam kesunyian, bingung ingin percaya ke siapa. Ke wakil rakyat. Mereka aja percaya dan gak ingin ditahan. Ke Kak Seto, apalagi emang lagi lucu-lucunya. Jadi semoga tetap sehat di negara yang sedang sakit ini. Kebocoran data lagi dan lagi terjadi di negeri ini. Jadi ada sekitar 1,3 miliar data warga Indonesia itu dijual ke pasar gelap. Kata Kominfo, salahkan provider SIM cardnya, mereka yang harus tanggung jawab. Lalu tugas Bapak ngapain ya? Ngingetin doang. Gak bantu ngejagain data kita. Padahal kalau diibaratin, kita ini kayak penghuni rumah yang tinggal di sebuah komplek. Kemudian Kominfo adalah satpamnya. Dan ketika ada kemalingan di sebuah rumah, bukannya dicari siapa pelakunya kemudian diperketat penjagaannya. Ini kita cuma disuruh hati-hati aja. Ya gimana cara kita hati-hatinya? Kalau setiap aktivitas aja sekarang harus menggunakan NIK. Dulu bilangnya aman-aman, sekarang bocor lagi. Tolong Kominfo, anak buahnya bisa dipekerjakan dengan baik. Tapi saya percaya sih, kalau orang-orang di Kominfo ini kompeten dan mampu menghadapi kasus kebocoran data ini. Tapi kita menghadapi kasus kebocoran ini hampir tiap tahun loh. Ya, kasus ini udah hampir kayak kita ngerayain anniversary tiap tahun sekali. Jangan kasus besar seperti ini Bapak seolah lepas tangan, kemudian lepas tanggung jawab, kemudian sibuk ngurusin kasus atau bahkan urusan yang nggak penting, sepele, seperti ngeblokir kata selebeo. Setahu saya Pak, sepahaman saya, kata selebeo itu adalah kata gaul dari anak-anak Citayam. Jadi ini perkataan uniknya JJ. Tahu kan ya Pak, JJ. Jadi kalau Sule ada Prikitiu, kemudian Gus Samsudin ada Ho'o Tenan, Aril ada kalian luar biasa, dan JJ dengan kata selebeonya. Katanya sih kata selebeo ini mengandung makna yang negatif, seperti mengandung pornografi dan kalimat yang tidak pantas lah. Tapi kok saya nggak mikir sampai situ. Masyarakat juga udah paham kali Pak, mana kata yang pantas dan mana kata yang tidak pantas untuk dibicarakan di ruang publik. Jadi daripada Bapak ngurusin kata yang nggak penting, mending ngurusin data-data kami yang bocor itu, karena itu lebih penting. Karena jelas kami masih membutuhkan Kominfo untuk menyelesaikan kasus kebocoran data ini. Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Tapi kok kita udah lihat spanduk, billboard, bahkan bendera dari calon yang berpotensi akan maju di pemilu nanti. Kemudian beberapa di antara mereka ada yang menuliskan for 2024. Kemudian ada juga yang hanya menuliskan 2024. Tapi kita semua sadar kok kalau 2024 itu adalah kampanye. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah dibolehkan kampanye dari sekarang? Jawabannya belum ya teman-teman. Karena KPU menjelaskan masa kampanye itu dimulai di bulan November tahun 2023 dan berakhir di bulan Februari tahun 2024.
Foto yang kita lihat sekarang yang bertebaran di mana-mana memang mencuri start kampanye. Entah karena tidak paham aturan atau karena takut mendapatkan suara yang kecil pas pemilu nanti. Bahkan Menteri Perdagangan kita aja kemarin sempat-sempatnya promosiin anaknya pas ngebagiin minyak. Ya mungkin orang-orang yang udah nyuri start duluan ini nggak tahu gimana aturan kampanye. Jadi kita kasih tahu aja ya. Dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, orang-orang yang sengaja melakukan kampanye di luar masa kampanye akan dipidanakan kurungan 1 tahun penjara dan akan didenda sebanyak-banyaknya itu 12 juta. Jadi aturannya sudah jelas, untuk mempromosikan diri agar dipilih itu ada waktunya. Kalau belum apa-apa udah curi start, gimana kita bisa percaya kalau mereka gak akan curi suara? Terima kasih sudah menonton Ada Apa Dengan Politik seminggu belakangan ini. Jangan lupa subscribe YouTube Komisi untuk update mengenai info dan kondisi perpolitikan bangsa Indonesia kita hari ini. Saya Rian Fahardi pamit undur diri, dan jangan lupa debat tetap pakai adab ya.